Koalisi Indonesia Maju atau disingkat dengan KIM adalah koalisi dari partai-partai pendukung pemerintahan. Nah, sebentar lagi mereka ini akan berganti nama menjadi KIM Plus. Kenapa ada plus? Karena akan ada tambahan dari partai-partai di luar pemerintahan yang masuk ke dalam KIM. Apa saja itu? Ada PKS, ada Nasdem, dan juga ada PKB. Yang jadi pertanyaanku, kok banyak kali plusnya? Itu bukan plus lagi, udah semua diborong. Gimana PDIP mau jadi plus yang keempat? Ingat, pintu kami terbuka untuk Anda. Ya, jadi bisa dikatakan inilah namanya dinamika politik. Inilah namanya tidak ada yang pasti, ya. Yang pasti itu adalah perubahan. Inilah dia perubahannya itu. Ya, ini sudah dikonfirmasi dari pernyataan beberapa orang pengurus dari partai masing-masing. Mulai dulu dari Nasdem, ya kan? Jadi kalau Nasdem ini kemarin sempat mengusung yang namanya Anies Baswedan dan sempat mendeklarasikan Anies Baswedan ya sebagai calon ya gubernur, ya, ternyata beberapa waktu yang lalu bendahara umum mereka Ahmad Saroni menyatakan bahwasanya itu bukan jadi patokan. Kemungkinan lainnya masih bisa terjadi. Politisi Nasdem Ahmad Sahroni menyebut keputusan Nasdem mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta belum bulat. Dinamika politik yang masih cair bisa jadi alasan Nasdem batal mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta. Karena politik itu sangat dinamis. Teman-teman media sore ini dan siang tadi kami rapat. Kalau Nasdem bisa masuk pemerintahan, kenapa enggak? Ya, udah ku bilang sama kalian, Nasdem ini agak kurang bisa dipercaya nih prinsipnya nih. Iya, dekat pantai dia bisa biru kayak pantai. Dekat pohon dia bisa hijau kayak pohon. Jatuh ke tanah bisa dia jadi warna coklat kayak tanah. Kasian kali kau Nis. Aturannya udah bisa mimpi si Anies jadi nggak bisa mimpi lagi. Kayak mana mau mimpi, udah susah tidur. Setelah itu ada PKB, ya kan? Ya PKB menyatakan bahwasanya, yo kalau misalnya kami masuk pemerintahan dan diajak masuk ya monggo. Kami dengan senang hati kan begitu. Itulah gambar. PKB membuka kemungkinan batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengungkapkan, selalu ada kemungkinan dalam kontestasi politik. Menurutnya, kemungkinan itu bisa terjadi apabila PKB memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta. Jazilul mengatakan, partainya saat ini tengah mempertimbangkan tawaran tersebut. Gambarannya. Dan yang lucu PKS, ya, PKS juga sementara kemarin itu dalam satu kesempatan menyatakan, ya, Bu, ya kalau misalnya ke pemerintahan kami itu diajak aja toh. Untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan coba sekedar ngajak Nasdem dan PKB. PKS ditinggalkan sendirian. Selain itu, Syahiku juga minta jatah ke Dasko agar kemenangan Pilkada Jakarta diberikan ke PKS. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS, Pak. Berarti motivasi dari plusnya itu cuma satunya, kepingin. Kepingin merasakan kursi menteri. Ya, kita akan bahas dulu satu-satu, mulai dari Nasdem, PKB, dan juga nanti PKS. Nah, untuk Nasdem sendiri, ya kan, kita bisa lihat bagaimana mereka itu menyatakan, waktu mereka menyatakan akan mendukung Anies tanpa syarat, ya kan, aku nggak percaya itu. Karena apa? Yakin aku di tengah jalan pasti banyak kali syaratnya. Karena syarat-syarat tak terpenuhi itulah oleh Anies dan juga PKS, makanya mulai goyang. Ampernya itu nggak di tengah-tengah lagi, udah begini-begini.
Itu dia, iya kan? Ya, jadi masih ingat kalian apa yang disampaikan oleh Nasdem ketika mendukung Bapak Joko Widodo? Mereka juga menyatakan kan hal yang sama, bahwasanya Nasdem kami mengatakan bahwa kami akan mendukung tanpa syarat. Tapi di tengah jalan kok banyak kali menterinya. Ikut jaksa agung. Ikut. Aduh. Itu dia, berkasus pula. Nah, jadi kalau bisa dikatakan ya Nasdem ini termasuk salah satu partai yang pragmatis lah, yang memanfaatkan peluang gitu loh ya, namanya juga ketua umumnya kan bisnismen, di mana ada peluang di situ aku ada. Kenapa enggak kan gitu. Nah, kita masuk ke PKB ya. Kalau PKB ini kan udah dibilang ini partai ngikut-ngikutnya ini. Kenapa aku bilang ya kan? Ya bisa dikatakan ya prinsip semenjak Muhaimin Iskandar, dari pandanganku ya, semenjak Caimin memimpin PKB, ya warna dari PKB itu udah nggak menentu. Ya, kalau kemarin itu kita tahu PKB itu warnanya hijau pekat. Begitu koalisi dengan PKS yang partai putih ya, berarti kan hijau tambah putih itu kalau dicampurkan pudar. Jadi hijau keputih-putihan. Ya. Dan juga ini bisa kita ketahui bahwasannya ya PKB itu sampai sekarang, tahu kalian, ini bagi yang nggak tahu, menterinya masih nongkrong di kabinet. Ya, Ida Fauzia itu dari PKB itu, Menteri Tenaga Kerja. Jadi gimana mau dibilang? Ini pun juga kurang bisa dipercaya ini. Kalau dia punya prinsip kemarin, maunya dia kayak PDP, cabut semuanya itu menteri kan begitu. Ya sampai Ahok pun juga kalau nggak salah komisaris terakhir ya itu dicabut juga. Padahal gajinya besar. Nah, sekarang ketua DPP, ada gajimu Ahok? Ada gajimu enggak ya? Itu dia sampai dia merelakan gaji yang besar itu dia baru begini ya kan begitu. Tapi ini sih sebetulnya ini bisa dikatakan bahwasanya pemerintahan itu hanya ingin memberikan sinyal kepada PKB bahwasanya hey, pintuku masih terbuka untukmu. Aku beri kau kesempatan 2 kali lagi. Iya. Ya coba, apa maksud? Bisa saja kan di reshuffle atau bisa saja diberhentikan, dia ganti dengan yang lain kan begitu ya kan. Tapi tetap didiamkan anteng aja dia di kementerian. Nah, sekarang PKS ya. Kalau PKS ini sebetulnya memang kalau ku bilang ini ya, ini menurutku PKS ini arah-arahnya akan seperti PAN. Karena apa? Tadinya PAN itu kan kita tahu sendiri bahwasannya landasan mereka itu kan agama. Walaupun dikatakan Partai Amanat Nasional, tapi kita bisa tahu ya setiap rekrutan kader ya dan juga dalam program-program mereka kan itu selalu warnanya itu agama. Tapi makin kesini setelah Zulkifli Hasan mengepalai, menakodai PAN, semakin berhari semakin berwarna, semakin hari PAN menjadi semakin terbuka, semakin hari PAN itu menjadi partai yang bisa dikatakan betul-betul nasionalis gitu loh. Dan kita nggak bisa menafikan bahwasanya ya PKS pun bisa seperti itu ya. Sekarang contohnya ya, ada ketertarikan mereka untuk masuk ke dalam pemerintahan. Yang pertama mungkin motivasinya ya sudahlah, daripada menjadi oposisi ya tidak ikut membangun bangsa, lebih bagus kita berkaryalah sama-sama dengan partai yang lain, sama-sama dengan Prabowo Gibran, biarin aja oposisi sendirian itu PDIP kan gitu. Karena oposisi pun juga udah nggak menjanjikan 10 tahun ini. Itu dia, ya kan, mana tahu motivasinya seperti itu. Ya sah-sah saja ya kan. Baru yang kedua motivasinya, mungkin selama ini ya mereka itu namanya Partai Keadilan Sejahtera ya. Tapi selama 10 tahun ini semenjak di oposisi ternyata kehidupan mereka kurang sejahtera. Walaupun namanya PKS, Partai Keadilan Sejahtera, bisa saja ya kan nggak dapat asupan gizi.
Apakah melanggar konstitusi? Kan tidak. Apakah melanggar prinsip? Sebetulnya tidak melanggar prinsip sih. Cuman merubah sedikit prinsip itu ya nggak apa-apa, kan begitu. Itu dari beberapa pandangan-pandanganku mengenai apa motivasi dan tujuan mereka itu untuk masuk ke dalam game. Ya, pada intinya cuma satu, kepengen. Kepengen, siapa sih nggak kepengen jadi menteri? Dan ini juga harus dicamkan ini ya. Walaupun PDIP menjadi pemenang di dalam perolehan suara, tapi di dalam pemerintahan yang paling berkuasa Gerindra dengan ketua umumnya menjadi presiden yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi mereka ini berpikir bahwasanya kalau kami jadi oposisi walaupun mereka partai terbesar, kami nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika kami gabung dengan Gerindra yang bisa dikatakan suara perolehan suaranya bukan nomor satu, tapi ini menjadi penentu dan hak prerogatif untuk menentukan siapa menterinya itu dari Bapak Prabowo Gibran. Nah kan lumayan kalau misalnya masing-masing koalisi dapat 2 menteri. Iya dong, masing-masing partai gitu maksudku ya kan. Golkar dapat sekian menteri, Gerindra udah pasti sekian menteri, ya PKB Demokrat sekian menteri, PAN sekian menteri, ya kan? Kan daripada nonton gigit jari begini di luar duduk-duduk, ya kan lebih bagus kan masuk ke pemerintahan. Iya dong, karena ini mereka melihat ini 2045 ya, Indonesia akan mencapai masa jayanya. Indonesia akan mencapai masa kemasannya. Kalau tidak ambil bagian di dalam pemerintahan, hamsyong. Terguras, tergerus, longsor. Ya, kita lihat saja beberapa partai ya yang kuprediksi partai-partai kecil yang kemungkinan besar akan besar itu ya, itu PSI, Gelora, Garuda. Partai Umat kemana sama Pak Nasgor? Partai Umat sama Nasgor gimana? Nasgor. Negoro, Nasional Gotong Royong, kusingkat pula Nasgor. Nasional Gotong Royong Negoro. Nggak ikut, kan belum diverifikasi. Itu dia, ya kan? Sekarang kan masalahnya bukan masalah menjilat, bukan masalah menjilat sekarang. Sekarang ini kita itu konteksnya pilkada. Ketika kita sudah masuk di dalam koalisi di pusat, ya, itu biasanya itu akan berdampak dan ada efeknya ke daerah-daerah, ya, untuk pilgub, ya. Jadi contohnya, ya kan beberapa daerah dengan tingkat perolehan suara tertinggi, ya, itu diantaranya adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara. Dan tidak menutup kemungkinan, ya kan, untuk Kim, mereka akan bergabung melawan PDIP di setiap pemilihan. Contohnya, ya kan, ya di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, itu kan udah nampak. Itu dia dari sudut pandang kepartaian. Sekarang masuk kita kepada masing-masing calon ya. Jadi aku akan berbicara mengenai Anies Baswedan, mengenai Ahok, dan juga mengenai Ridwan Kamil ya. Jadi mengenai Anies Baswedan, tunggu dulu, ketawa dulu aku boleh? Ya, udah nggak bisa lagi kau mimpi kan? Udah getar-getir kawan ini. Serius. Kalau aku di posisinya bunuh diri aku. Ini salut aku, berarti imannya ini masih tebal. Ya, udah aku bilang sama kau Nis, yang namanya partai politik satu pun nggak ada yang bisa dipercaya. Semuanya itu kepentingan Nis. Kalau masih kau berfungsi di partai itu dipakai kau. Kalau nggak ada lagi fungsinya kau dibuang. Itu dia. Kau tahu Pung? Iya, aku pernah merasakan juga lah. Bagaimana dicampak-campakkan partai.
Iya kan? Iya ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau dari Anies, kenapa dia nggak bisa bermimpi indah lagi? Iya kan? Ya Nasdem sudah menyatakan berarti kurang satu. Artinya apa? Berkurang satu partai koalisi. Ya kan? Nah sekarang ditambah lagi PKS katanya mau masuk ke Kim. Jadi siapa yang ngusung dia lagi? Ini terancam nggak bisa. Jangankan berlayar, jalan di tempat nggak bisa. Kaku itu badan. Jalan di tempat pun nggak sanggup lagi dia. Orang nggak ada partai yang mau mengapakan, mau mendukung kan begitu. Itu dia dari Anies, dan Anies ini jujur saja bisa dikatakan ya dia harus kerja keras. Bagaimana dalam tanda kutip mengemis bantuan. Ya hanya ada dua kemungkinan kalau nggak PKB sama Nasdem. Masalahnya kalau Anies mengemis bantuan kepada PKB, ya kan? Ya PKB nggak mau selama dia wakilnya Sohibul Iman, PKB nggak mau masuk gitu loh. Karena memang udah tertutup pintu hatinya. Kan nggak mungkin juga demi PKB dia lepaskan PKS, nggak mungkin juga. Ya itu dia, ya kan? Sementara Nasdem nggak bisa juga dia pegang omongannya. Itu dia, ya kan? Aduh kasihan kali aku lihat kau Nis. Setelah itu Ahok, ya kan? Ahok sama posisinya dengan Anies, sama-sama nggak bisa tidur. Karena apa? Karena mereka itu mengharapkan ya ada koalisi ya. Dari PKS mereka kurang memungkinkan. Dari Nasdem kemarin itu sempat mengarahkan dukungannya ke PKS. Satu-satunya harapan itu dari PKB. Nah PKB tertarik pula sama Kim. Nasdem tertarik sama Kim, PKS tertarik sama Kim. Apalagi kawan kalian siapa? Ya, inilah dia. Iya kan parliamentary threshold itu yang 20% itu. Kalian yang bikin kemarin kan? Kalian anggota dewan itu yang bikin kan? Rasakanlah. Ya, itu masih bisa nggak diganti undang-undangnya? Masih sempat nggak? Kalau masih sempat nggak kurasa nggak sempat lagi tuh Bang. Nggak sempat lagi tuh. Dibikin jadi 5% aja gitu. Ya, jadi kalau Ahok sekarang itu lagi emosinya lagi diuji tuh, ya kan? Gimana mau nggak emosi ya kan? Udah dapat restu dari dari Ketum ya kan? Nah, partai koalisi nggak dapat. Itu dia, ya kan? Karena gimana pun juga nggak bisa gitu loh. Yang namanya Ahok itu harus dipasangkan dengan dari partai lain gitu ya. Sekarang itu tergantung lobby mereka lah sama PKB. Ya kalau misalnya Gol contohnya dengan PKB dia, dengan PKS ya dengan PKS dia, kan begitu. Ya kita lihatlah nanti bagaimana dinamikanya, kan begitu. Nah sekarang untuk Ridwan Kamil, boleh aku tepuk tangan? Ternyata selama ini ya dia dalam tanda kutip dipecundangi oleh lembaga survei. Oleh karena apa? Ya di saat Anies dan Ahok mendapatkan survei tertinggi, dia cuma dapat survei 6%. Tapi semuanya itu bisa dirubah ya kan dengan kekuatan partai. Ya, sekarang Kim itu ya lebih tertarik untuk mengusung yang namanya Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur. Karena apa? Karena ya Ridwan Kamil untuk di Jawa Tengah yang pertama kemungkinan besar ya di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu sudah ada Kang Deddy Mulyadi. Bisa dikatakan setiap program yang sudah direncanakan dan setiap strategi yang sudah direncanakan itu jangan buyar cuman gara-gara kehadiran Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena apa? Ridwan Kamil itu harus mempunyai mimpi yang besar untuk menjadi bagian dari politik nasional ya, dan ini bisa dikatakan salah satu momennya ya. Dan saya melihat ya bahwasanya Ridwan Kamil itu sudah mendapatkan dukungan dari hampir semua koalisi Indonesia Maju. Ya, itu dia. Ya, Kaisang kemana? Disitulah kita harus berpandangan bijak bahwasanya, betul kan? Bahwasanya Kaisang itu bukan tipikal orang yang berambisi, bukan. Ya, dia tidak diharuskan menjadi calon gubernur, calon wakil pun nggak masalah.
Kalau misalnya kalian beranggapan kemarin itu bahwasanya Jokowi itu ngotot Kaisang itu harus maju katanya. Nah buktinya enggak kan? Itu dia ya. Jadi kalau untuk Ridwan Kamil kurasa ya ini pernah ku bilang sama kalian. Kenapa Ridwan Kamil itu surveinya rendah? Karena dia satu-satunya dari ketiga ini yang pertama belum diumumkan, yang kedua juga belum belum mendeklarasikan diri ya. Jadi kalau Anies kan sudah, Ahok kan sudah ya, dan Ridwan Kamil pada saat kemarin ya, dia pun juga masih belum tahu ditempatkan di mana. Nah sekarang ketika sudah mulai fix, ketika sudah mulai final bahwasannya RK harus di Jakarta, aku yakin itu survei bahkan melonjak tinggi. Perhatikanlah ya, tapi lambat laun ya kan. Kalau 6% kemarin ya naik ke 10%, naik lagi kan begitu kan. Lebih bagus elektabilitas rendah tapi bisa berlayar daripada elektabilitas tinggi nggak bisa berlayar. Itu makanya kalian baik-baik kalian. Ya, jadi kalau ku bilang bisa dikatakan inilah perubahan yang terjadi. Opung Parbela, kau pilih mana? Nggak bisa milih aku di Sumatera Utara. Misi kita berbeda. Kecuali kalau aku pindah kakak menjadi kakaknya Jakarta, berjuang aku mati-matian untuk RK. Gitu dia. Jadi kita sudah bahas ya mengenai Koalisi Indonesia Maju Plus dan juga kemungkinan dari beberapa calon. Jadi kalau untuk sementara per hari ini kemungkinan besar itu yang maju itu adalah Ridwan Kamil. Kemungkinan yang tidak maju Ahok dan juga Anies. Mungkinkah melawan kotak kosong? Mungkin saja, tapi tidak akan terjadi. Ya, akan ada poros baru atau ada calon baru? Mungkin juga ada calon yang baru. Kita nantikan dinamika politik selanjutnya. Oke? Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.